berarti nggak pernah. Enggak. Halo sobat Pelangan, balik lagi nih di episode kedua kali ini. Karena episode pertama kemarin itu keren banget dan viewersnya banyak. Banyak Ada banget 2000. Ya, 2000 yang nggak nonton. Nggak, banyak emang banyak. Nah, kali ini gue nggak sendiri nih. Nah, kali ini juga berbeda kan tampilannya. Sekarang laki sama laki gitu ya kan, pasti bosen ngeliatnya juga. Sebenarnya nggak gitu, nggak usah bosan-bosan karena di sini banyak keseruannya gitu lah. Tetap balik lagi sama gue host yang utama Iki Ramadan dan rekan gue. Ya, nama gue Rizky ya kan. Di sini gue sebagai co-host magang ya kan, betul. karena gue di sini mencoba untuk menggeser host yang kemarin karena lagi staycation ya kan, dia lagi staycation, jadi gue mencoba untuk menggeserkan, tapi gue takut nih karena gue kalah bening, jadi virusnya takut kalah nih. Dan itu udah pasti gitu loh, walaupun dia mencoba menggeser nggak bakal bisa kegeser gitu. Karena kenapa gue minta tetap perempuan aja. Gitu. Oke, jadi kali ini kita juga nggak bakal berdua aja Ki. Bener gitu. banget. Karena di sini kita bakal kedatangan bintang tamu kita atau narasumber yang tetap keren-keren gitu, nggak jauh keren sama kayak kemarin. Betul gitu. banget. Nah, kita juga udah ngebuka Q&A selama dari kemarin gitu loh. Untuk teman-teman yang pengen nanya bisa tuh, kemarin harusnya nanya gitu Langsung loh. nanya aja. Kalau sekarang nggak bisa, soalnya iya, ditutup lupa gitu gue, ya ya. kan. Nah, untuk episode kali ini kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggilin narasumber kita yang keren. Langsung kita panggil aja kok ke narasumber kita yang keren. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung masuk aja. Sari dan Steve. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu kita yang gak kalah keren ya gitu. Coba dong bisa dikenalin nama, kesibukannya apa gitu, dan sebagai apa gitu loh. Karena kan anak-anak iklan nih, podcastnya anak iklan. Coba dikasih tahu nih sama teman-teman iklan yang lain gitu. Nah, boleh langsung. Mungkin dari ini nih yang cerah banget ya. Saya bukan main dari cerahnya. Halo, nama gue Sari Septina. Di sini sebagai wakil ketua atau staf ahli 1 dari Hima Iklan. Kesibukannya sekarang ya nugas sama kuliah lah, sama Hima paling ya, ngurus-ngurus organisasi. Oke, terus ini Mas siapa sih? Kenalan dulu dong. Boleh kali kenalan Mas. Halo teman-teman, kenalin, aku Stephen. Di sini aku itu sebagai staf ahli 2 dari Himpraktif. Kalau ditanya lagi sibuk apa, aku lagi sibuk kuliah, les-les. Intinya menambah ilmu lah untuk di masa depan. Untuk perkenalan ini emang agak seru gitu. Yang pertama emang kita pengen banget ngedengar, yang kedua agak jijik gitu dengarnya. Aku. Bisa begitu. Mungkin Rizky nih gimana nih? Mungkin dari Bang Kasari dan Bang Stephen, gimana nih kuliahnya nih? Apakah baik atau baik banget ya kan? Alhamdulillah pusing. Alhamdulillah pusing Udah banyak gitu ya. tugas. Kalau dari siapa namanya? Kamu namanya siapa? Aku Stephen. Oke, kamu Stephen. Oke. Masih dipakai aja. Kamunya kira bridging awal doang. Ya kalau aku sih ya, Ya lanjut. Lanjut. ya kalau kuliahnya berjalan mulus karena kan bisa bagi waktu juga. Keren lah. Ya, bagi waktunya lebih ke arah main ya, tugas biarin teman-teman yang ngerjain. Karena lagi minggu tenang juga. Iya. Minggu Tenang? Apa tuh tendang? Ya, Maksudnya mungkin nggak ada tugas ya? nggak ada Kak? tugas. Mungkin. Masih lengah. Oke deh, teman-teman, kali ini kita juga nggak jauh beda kayak kemarin. Kita masih ngobrol-ngobrol sama pejabat-pejabat Hima Periklanan gitu loh. Ini mereka ini pejabat gitu loh, lihat tuh. Pengangguran Jawa Barat. Tuh, lihat tuh. Ya, pengangguran Jawa Barat. Itu jokes kemarin dipakai tuh, ya ngopi ya. Kan kita Nah, cuman kita sekedar FYI anjay, FYI. For your information. Ya kan? Apa? For your information. Oke, jadi kemarin itu kita baru banget ngelaksanain itu apa namanya, koper, kegiatan orientasi periklanan gitu lah. Ya, kita ucapin selamat dulu nih buat adik-adik kita yang baru datang. Halo. Selamat datang. Oke, untuk sebelumnya lebih lanjut, karena kita kan nanti kedepannya bakal ngomong-ngomong banyak. Cuman ini air nggak disiapin nih. Coba. Seret ini. Aduh, apa? Oke, makasih. Atau ya Gitu ya kan, ini diminum aja. Nah, emang konsep hari ini tuh emang sekalian perayaannya Apong habis disunat. Nah, gara-gara kita udah ngomongin koper ya.
enak juga nih kayak gini kita bahas-bahas koper kemarin soalnya Boleh, kita boleh. juga sempat ngebahas koper Ki. Benar, kita Gitu. kulik-kulik ya kan, Iya, koper ini. mungkin bisa dikulik-kulik dikit Ki gitu. Kulik lagi ya kan. Iya. Dan ini ngomong-ngomong soal koper nih ya kan, Ya. sebenarnya kegiatan koper tuh kegiatan apa sih coba Iya. buat kasih tahu Iya. kalau kita. Mbak dulu, Mbak. Oke. Oke. Koper Ini itu, operan mungkin bubar deh kalau emang ada yang mau jawab. koper itu kegiatan setelah masa orientasi dari kampus nih. Nah, tapi ini lebih merujuknya itu ke prodi alias kegiatan orientasi periklanan. Jadi itu sebelum mengikuti matkul-matkul itu tuh Ya. mahasiswa barunya ada kegiatan sebelum matkul itu dilakuin gitu, kayak lebih pengenalan kepada dosen, Ya. matkul-matkul, lingkungan sekitar dan juga ke dalam prodinya itu sendiri. Oke. Kalau dari Bang Steve gimana Bang Steve? Dari kamu. Dari kamu gimana koper itu apa sih gitu? Gue ya, Kegiatannya gue ya. apa? Iya. Kalau menurut gue ya, koper itu salah satu apa ya? Gerbang utama banget lah untuk seorang siswa menjadi mahasiswa. Intinya di situ banyak yang didapat, mulai dari diajarin dari kultur, terus cara berperilaku di kampus. Ya intinya semacam itulah. Oke, berarti koper itu emang benar-benar ya wajib banget gitu ya kan, dan banyak-banyak impact positifnya gitu loh tentang pengenalan dari mahasiswa dari siswa jadi mahasiswa ya kan. Nah terus nih punya pengalaman unik gak sih selama koper dulu? Nah kita kan ngebahas kayak tadi tuh kita ngebahas kayak koper itu apa? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, berarti kan lu orang nih berdua udah pernah ngerasain koper dong. Udah dong. Nah, Iya. itu pengalaman unik lu pas lu dikoperin gimana tuh? Stephen Mungkin duluan. pas dikoperin dulu ya. Silakan. Gimana? Ya kalau pengalaman unik sih lebih ke kan dulu kan sebelum koper kan kita libur kan dari SMK atau SMA, jadi uniknya kayak gue disuruh bangun jam 5 pagi, pulang jam 6, udah begitu tuh terus bawaan-bawaannya ribet banyak. Berarti kalau bangun jam 5 pulang jam 6 berarti nggak usah berangkat tuh ya? Iya, sejam Kan doang. siap-siap jam 5 nih. 5 pagi, Oh. jam 5 pagi. Pulangnya jam 6 pagi. Sore. kirain. Ya, ini kan ya. Ya pengalaman uniknya gitu sih, ketemu teman baru, terus belajar hal-hal baru lah, itu yang unik. Nah, kalau dari Kak Sari nih gimana? Lebih ke pakaian sih. Kan kalau pas ketika kita SMK udah ada seragamnya. Iya. Pas ketika di koper ini tuh kita di mana pakaiannya itu kayak eksekutif muda, pakai hak, jalan ke dalamnya, terus selama di kelasnya gitu, selama mengikuti koper kita pakai hak, terus kayak benar-benar pakai jas, blazer gitu. Tapi itu ya hak yang dipakai hak sendiri kan, bukan hak orang lain nih. Sepatu hak maksudnya, sepatu Oh, hak. sepatu hak. Tapi Mas Evan pakai hak juga? Enggak, Oh, enggak. Kalau lagi pakai sepatu pantofel. Bukan pakai sepatu full. Iya. Lanjut gimana Oh, Ki? boleh nih kayak kan pernah nyaranin koper nih ya kan, ngikuti koper. Kan dulu tuh kopernya tuh kayak gimana sih gitu, mungkin bisa cerita boleh gitu. Mbak. Oke. Iya. Waktu pas angkatan kita sih, pas bagian kita tuh ini kebagian sambil minum ya, sambil iya, minum. pas kebagian offline. Jadi kebetulan benar kata tadi, datang pagi, pulang sore, bawaannya ribet. Nah, ngerjain tugas. Nah, kalau misalnya ada tugas yang belum kelar tuh dilanjutinnya di dalam kelas Iya. gitu. Terus juga kayak kita makan bareng pas waktu udah isoma. Itu tuh makan semua makanan dijejerin, kita hadap-hadapan sama temen, berderet gitu. Kayak kita bener-bener ngerti sama-sama. Kalau ada misalnya makanan yang nggak habis tuh, itu kayak Kenapa? saling bantuin sama teman-temannya. Gitu. Berarti emang unik banget gitu ya di koper ini, kayak lebih dikasih tahu tentang mahasiswa, terus kekeluargaannya juga dapat gitu ya. Kebersamaan. Nah, gue mau nanya nih, pas lu first impression anjay, bahasa First Inggris nih, impression, ngomong bahasa Inggris nih yeah. kali ini doang. Gitu. Yeah. Pas koper hari pertama tuh kayak gimana gitu first impression, kayak pas ngeliat oh ini koper loh, kayak gini loh. Kan pasti belum ngerasain gitu kan. Mungkin pas di SMA tuh kerjanya Kastip kan juga kayak cuman ya sekolah terus ke kantin tawuran, sekolah kantin tawuran gitu kan. Oh bukan, Anak baik. Baik. Gitu ya, gimana first impression? Kalau pas first ngeliat impressionnya kayak apa ya, cukup kaget kayak karena itu kan gue umur berapa ya, 18 tahun gue baru dikasih tahu hal baru yang di satu Ya. hari itu kayak tiba-tiba brek di luar ekspektasi gue juga. Ya. Pas di rumah nih sebelum koper kayak wah ini bakal monoton nih acaranya, Ya. ternyata chill banget itu acaranya, gampang dimasukin ke otak. Ya menyenangkan lah first impressionnya. Nah, coba kalau dari Kak Sari,
awalnya sih first impressionnya pas kita TM tuh, itu kan dijelasin tugas-tugasnya, barang bawaannya, itu tuh mikirnya, duh ribet banget, rasanya pengen kayak nggak ngikutin, tapi pas ketika udah dijalanin tuh enjoy banget gitu, kayak ada gamesnya juga, kita saling kenal satu sama lain gitu. Oh berarti pas di angkatan lu itu jatuhnya offline ya? Offline. Berarti Ya, pas online itu ada di Dari mulai angkatan gue nah, online. pas lu gimana nih? Bisa diceritain juga ya, kasih tahu gitu kan pas online? First impression kan. Iya, boleh. First impression gue kayak walaupun dari SMA nih kan udah offline terus setengah-tengah online ya kan, masuk ke kuliah online lagi kayak ya bingung aja gitu gue harus ngapain ya sampai gue nge-zoom terus dari pagi sampai sore ya laptop gue meledak dah. Oke, tadi kita ngebahas tentang lu pas di koper ini. Dan berarti lu juga ngerasain pas bikin acara kopernya dong. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain nih pengalaman apa nih pas lu bikin koper gitu. Mungkin dari ya setelah sih, mau yang mana dulu yang punya jawaban? Mas Stephen, Mas Boleh, Stephen. Apa tadi ulang tolong? Ya ulang tolong lupa ya. Emang gini kalau bikin podcast sama orang nggak jelas, dikasih pertanyaan dia lupa. Iya, maksudnya kayak pengalaman unik pas lu ngejalanin koper, pas bikin kopernya ya. Oh, pas jadi panitia. Iya betul. Kebetulan pas gue jadi panitia koper itu gue panitia acara. Oh acara. Oke. Yang dimana kayak serba apa ya dibilangnya tuh apa ya namanya? Pasti nggak ribet nggak? Ribet banget. Soalnya kan bisa dibilang apa ya, kepalanya juga lah acara, karena acara nggak berjalan baik itu pasti karena divisi acaranya kurang. Ya betul. Ini acara. Iya, kayak bebannya banyak lah jadi divisi acara saat itu. Tapi balik lagi ke gue selalu ingat kayak tanggung jawab gue sebagai acara, gue harus ngasih apa yang terbaik buat adik-adik gue nanti. Betul. Dibilang ribet enggak, cuman memusingkan aja. Tapi menjalaninnya have fun gak sih? Have fun dong. Oke. Kalau dari Kak Sari nih, Beda nih sama dia. Kalau di acara aku lebih ke mentor yang langsung ke mahasiswa barunya, ke kreator mudanya. Kalau mentor tuh kayak cuman terima arahannya aja. Jadi pusingnya itu pas ketika komunikasi sama kreator muda. Tapi lebih have fun juga gitu. Emang pusing, tapi kan kita emang itu resikonya ya. Jadi buat kalian nih nanti yang mau jadi panitia jangan ragu-ragu pokoknya. Happy banget. Pokoknya acara. Iya. Jadi mentor. Apapun Semua yang dilakuin di koper itu pasti happy. Happy. Karena bareng-bareng. Tapi acaranya sukses. Sukses. Alhamdulillah sukses. Pasti tuh ketuanya keren banget ya. Soalnya nggak ada di sini kayaknya. Iya. Kalau bisa kita undang. Iya. Padahal tuh kemarin udah coba usahain buat ketuanya dateng gitu loh. Karena Pak dari jawaban-jawaban ketuanya itu lebih menarik sebenarnya gitu ya kan. Mungkin nextnya kali. Iya, mungkin nextnya bakal kita undang ketuanya. Oke, dari Rizky gimana nih? Mungkin ini kan koper nih kan anak iklan. Kenapa sih anak iklan tuh harus ikut koper gitu? Kenapa? Coba dari siapa dah? Siapa aja dah? Kenapa harus? Karena ini bener tadi kata Bang Stephen nih, gerbang awal masuk prodi periklanan. Jadi pas ketika kalian masuk tuh nggak kayak pelangap-pelongo kayak wah langsung matkul ngapain ini kayak sama aja kayak cuman masuk belajar udah gitu doang. Kayak kita tuh lebih ngenalin kulturnya salah satunya, terus orang-orang di dalam iklan kayak dosen-dosennya itu sama gambaran buat ke depan di iklan nih gitu. Kayak kita tuh udah punya bekal ibaratnya di koper ini. Oke, kalau dari Bang Steve nih, Kenapa harus ikut koper anak iklan? Karena koper itu sebuah acara dari iklan. Kalau lu nggak ikut koper lu bukan anak iklan. Bener juga. Ya kan? Bener juga. Ya intinya kalau apa ya? Kita nih sebagai panitia kita ngasih tahu kalau koper ini penting gitu loh. Entah mereka ikut atau tidak itu keputusan mereka. Kalau mereka lebih milih ikut berarti mereka benar-benar anak iklan. Nah itu juga berat katanya ya gladinya mereka buat kayak turun dari siswa naik dari siswa ke mahasiswa gitu kan, biar nggak terlalu kaget-kaget banget. Beradaptasi. Ya adaptasi itu penting. Nah hal yang nggak bisa dilupain nih selama jadi peserta koper dan panitia koper gitu loh. Ya yang mungkin sampai sekarang diingat gitu. Lebih ke kesan pertama kepada seseorang mungkin ya. Itu pas jadi peserta. Ya, oke. Saat jadi peserta tuh kebetulan sebuah pandangan mata dari mata gue ini turun ke hati. Wah, lu perasa berarti. Cilok gak sih cilok? Tapi jadi nggak? Sampai sekarang enggak. Tapi orangnya tahu. Tahu. Oke, lanjut.
Ya, apa ya? Nggak bisa dilupain karena bener-bener have fun banget ketika ngeliatnya kayak deg-deg gitu loh. Jadi semangat sih. Semangat banget buat ikut koper. Sama hal yang nggak bisa dilupain itu ketika ada divisi paling keren itu ketemu kita bareng-bareng. Di situ bergetar lah kita, keren. Bergetar keren tuh gimana? Teman-teman pada bingung bergetar keren. Iya, pokoknya intinya bergejolak lah. Kalau kita tuh mahasiswa gitu. Oke. Ada keresahan. Jati diri, Bray. Oke. Kalau dari gue first impressionnya tuh kayak ketika gue baru menjalani hari pertama, di situ pikiran gue kayak gimana caranya gue bisa jadi panitianya gitu. Jadi kayak gue pengen tahu nih kenapa bisa kita yang ngikutin, terus nih nyusunnya gimana nih gitu. Terus kalau untuk jadi panitia ya, itu first impressionnya kayak wah ternyata masih banyak gitu yang teman-teman kita belum kita ketahuin gitu kan. Ada divisi lain-lainnya gitu. Kayak tadi Bang Steven itu kayak pas ketika kita gabung banyak hal baru yang didapat gitu. Itu juga dari kepanitiaan. Kayak begadang itu tuh gak bisa dilupain banget gitu. Kita begadang bareng-bareng buat nyusun acaranya gitu. Begadang emang gak bisa dilupain banget karena setiap hari anak muda itu begadang. Makanya dia gak bisa lepas dari begadang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi tahu sebelumnya ini apakah Kak Sari ini merasakan hal yang sama seperti Bang Stephen, pandangan pertama dari mata turun ke hati gitu orangnya. Kali aja ada gitu. Siapa tahu kan yang tadi Bang Stephen ungkapin dan Kak Sari ungkapin bisa dilihat sama temannya kan. Pas nanti pulang ada notif, maksud lu apaan sih? Mungkin menurut gue ya hal ini tuh kayak wajar deh. Kayak ini tuh pesan ke orang karena ketika pas kita ngeliat wah gimana ya, bikin tertarik gitu. Itu kayak wajar sih menurut gue ya. Iya kan? Pada gitu gak sih? Pastilah. Mungkin. Namanya juga ketemu orang baru ya kan. Pasti kayak ada selera. Wah, gitu loh. Tertarik. Dan hal suka itu kan nggak selalu tentang hati gitu kan. Suka dengan cara bicara. Lebih ke kagum tapi gitu loh. Oke Le. Mungkin nih Yan setiap tahun ini pasti ada koper nih ya kan. Terus pada beda-beda kan panitia, pesertanya beda-beda, nggak mungkin sama kan pesertanya ya kan. Nah, keseruan koper nih tiap tahunnya itu kayak gimana sih, coba boleh? Dari siapa dulu nih? Keseruan yang ada di koper tiap tahunnya. Mungkin Keseruannya tiap tahunnya ya. Pasti setiap temanya itu beda-beda nih. Setiap temanya itu beda-beda, tapi gak ngubah juga inti isinya gitu. Paling cara penyampaiannya, cara isinya gitu. Mungkin di koper sebelum-sebelumnya ada hadiahnya, terus yang di sini tuh lebih ada kayak awardnya gitu. Jadi itu tergantung kepanitiaannya juga sih ngebentuknya, membuat ide kreatif kayak gimana gitu. Oke, kalau dari Bang Steve gimana nih? Kalau di ngomongin keseruan koper tiap tahun pasti berbeda-beda ya, tapi balik lagi gimana caranya kita menyikapinya gitu. Soalnya kan setiap acara yang dibuat pasti punya kesan yang menarik masing-masing yang bisa diambil perorangan. Lebih ke menyikapinya menyenangkan aja lah, nggak usah dibawa beban kalau kayak gitu. Karena koper menyenangkan. Paling beda tugas sih ya tiap tahun. Tugas. Kayak kita tuh ngebuat satu hal kreatif gitu. Kayak kalau kita tuh namanya handbook ya. Jadi handbook tuh isinya tuh banyak gitu. Mungkin kalau di angkatan Rizky sebutannya Exploding book. Kalau di angkatan gua. Tiap tahun tuh beda-beda. Dan setiap tahun itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Dan kita juga dari ini juga ada campaign-campaign. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tapi sebelum kita melanjutin ke pertanyaan berikutnya, jadi di sini kan tadi kita udah ngebahas nih serba-serbi koper di tahun ke tahun. Yang serunya itu yang pasti ada aja gitu ya kan. Tapi ngomong-ngomong gitu, setelah koper itu kan pasti ada nih step berikutnya. Dan itu juga setahu gua mendekati banget dengan ulang tahun interaktif ya kan. Bener gak sih? Nah, karena koper itu kalau nggak salah di bulan apa sih Ki? Di bulan September. Sama, di bulan September. Nah, kita itu ada ulang tahun interaktif itu di bulan Oktober. Tepatnya di tanggal 10 bulan 10 gitu ya kan. Nah, nanti kita bakal ngebahas tentang HUT nih ya kan. HUT interaktif apaan aja sih isinya segala macam, keseruannya apa aja. Dan untuk itu kita jeda dulu. Di sini kita relax dulu. Nah. Karena di ponakan
ponakan ini kita punya ponakan yang satu ini yang sangat menarik banget, gitu ya kan? Siapa tuh? Pokoknya orang ini menarik banget. Nah, belum lama ini dia habis menangin Olimpiade jalan terjauh, gitu loh. Kalau nggak, dia itu muter-muter Selat India, gitu. Makanya nanti kalau pas dia datang lihat kakinya kapalan itu wajar, karena emang dia bisa jalan-jalan jauh, gitu ya. Udah nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sambut aja Apong. Woi, Ini, nah untuk kali ini emang konsepnya itu kita sama Apong nggak main games, lebih ke syukuran soalnya dia habis sunat. Iya. Gitu. Nih, jadi biar podcast ini nggak flat kayak hidup gue kan. Flat nomor. Kan ketawa. Nah, jadi kali ini gue bakal ngadain game lagi kayak podcast sebelumnya, yaitu Apa tuh? Tebak jadi apa. Tebak jadi apa? Tapi sebelum Oke. itu, nah kalau ada yang salah jawabnya nih, minum air spesial dari gue. Apa itu? Nah, apa nih Pong? Pokoknya ada rasa manis, asam, pahit, nah pokoknya Ya, Hidup, oke. hidup kayak Ya, hidup. Hidup yang pahit. Tapi harus dijalanin. Nah, sebelum gamenya dimulai nih mau gue contohin dulu apa gak usah nih? Boleh. Boleh. Kasih tahu dulu gamesnya apa, cara mainnya kayak gimana gitu. Nah, cara mainnya itu cuma nebak dong nih, ini mau jadi apa nih? Ya, ini gimana? apa? Contohnya? Ini tuh apa sebenarnya? Ini namanya Ini apa? sebenarnya kan nih, gue juga gak tahu ini sebenarnya apa yang mau jalan tadi kan. Ya, Iya. terus? Ini bisa jadi gitar. Oke. Udah paham belum? Paham. Udah. Satu lagi. Gue tahu. Apa? Kayak minggu kemarin. Ini bisa jadi pulpen. Oke. Gini kurang nih, satu lagi. Udah, kehabisan, Satu lagi. kehabisan, Gak apa-apa, satu kehabisan. lagi. Gimana? Boleh, satu lagi. Kayak badan lu pegel-pegel bro, kayak. Oh, iya. Beropin dong. Bisa. Mungkin gamenya kayak gitu aja. Iya. Jadi gue serahin ke temen gue Eki Oke, nih. berarti lu tetap tunggu di sini, lu bakal lihat siapa yang salah gitu ya. Dan buat minum ini. Oke, boleh. Dan teman-teman yang ada di belakang layar, entah kalau emang nggak lucu bilang nggak lucu ya. Jangan kayak episode sebelumnya dendamnya sama gue doang. Ya kan? Ini harus lucu ya? Aduh. Harus lucu. Seperti biasa karena kita yang di sini yang punya games, maka dari narasumber dulu yang Boleh. gitu loh. Mungkin dari Kasari, jadi Oke. apa? Tebak jadi apa? Jadi apa? Itu udah kepikir. Itu gua. Oke. Abang. Apa? Biola. Jadi Benar. Oke, dari Gimana? Kayaknya nggak seru kalau narasumbernya langsung dua-duanya flat kayaknya ya. Kita coba ke host yang sebelah. Langsung. Kayak alasan nih. Aduh, gua jadi apa? Saya jadi Jadi apa? Tebak jadi apa? Kasih waktu. Kasih waktu bisa kali ini. Memotong wortel lah. Jadi apa ya? Aduh. Mikir. Piano. Lucu. Biasa gini, friend. Lucu gak? Enggak. Enggak ya? Bisa. Oke. Kasih, Pong. Kasih, Pong. Kasih, Pong. Minum dulu. Jangan. Lu bayangin tuh air sebelum podcast udah disiapin 3 hari yang lalu. Lu namanya juga air. Oke. Oke, teman-teman. Masa gamesnya nggak selesai? Aduh. Dari episode Apa? sebelumnya belum enak deh belum. Itu aman dong, aman dong. Apung lagi. Putar ke sini. Apung lagi. Sekali. Lagi kita sekali putaran lagi. Ya. Mau jadi apa? Aduh, ini kelamaan nih kalau di gua lagi. Tapi kalau pada maksa nggak apa deh. Ya, nggak boleh jadi gitar. Nggak jadi gitar, tenang aja. Apa? Jadi apa? Jadi Apa? Gendang. ini Marawis. Oh beda. Nggak lucu. Masa gue yang minum gue nggak? Nggak lucu. Nggak lucu soalnya. Nggak lucu. Marawis bulat. Ini panjang. Aduh. Nggak lucu. Nggak bisa. Lu bayangin tuh air
udah ada nyunyunya tuh pada ngambang. Udah ya sesi Oke, sampai sini aja. Jadi gua serahin ke temen gue Eki. Nah, karena kali ini kita bakal bahas nih kan HUT Himperatif Iya, betul. ya kan yang diadain setiap tanggal 10 Oktober. Ya, betul banget. Yang dimana punya keseruan yang berbeda di setiap tahunnya ya Ya. kan. Nah, kira-kira boleh dong nih spoiler dikit-dikit, gue spoiler tipis aja. Ada apa aja sih kalau di HUT Himperatif ini? Boleh. Oke, Mas Stephen. Lu. Keren-keren. Ya. Kalau di Himperatif intinya ada lomba kayak ulang tahun biasanya nih. Ya. Kita ngadain lomba biasa itu per kelas, per orangan. Itu tuh bisa dari hasil karya kita sendiri. Pokoknya tuh ngajak semua buat berpikir kreatif, Ya. buat kayak apa ya? Berikut serta gitu Ya. sama kegiatan-kegiatan ini. Oke. Nah, dia itu Bang Steve apa nih? Spill sedikit mungkin. Dikit aja. Dikit aja. Koper kali ini apa? Seru. Oke. Ada apa bakal? Oh, karena yang pasti ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena banyak hal-hal baru. Karena situasi gini kita survive lah. Pokoknya di kali ini, ulang tahun kali ini tuh bakalan ada hal baru Ya, gitu. hal Pokoknya baru. yang lagi marak-maraknya pas masa pandemi ini pokoknya. Betul. Karena ini kan perayaan Festival setahun kali. sekali ya kan, Betul. terutama prodi kita Lagi Himperatif. sedang marak-maraknya ya kan Benar. juga, dan kalian buat teman-teman jangan pernah jadi orang-orang yang sering marak-marak Iya, gitu. marah-marah. Beda ya, beda. Oke, mungkin beberapa teman-teman di sini kan ada keluarga-keluarga baru periklanan yang baru masuk, belum tahu nih tentang kegiatan-kegiatan HUT Himperatif. Biasanya nih kegiatan apaan aja, lomba-lombanya gitu bisa di-spill juga ya kan. Tadi kan kayak tadi cuma dikasih tahu ada perorangan sama ada per kelas. Nah, itu kan bisa di-spill gitu loh lombanya Nah, kayak gimana. Kalau biasa sih lomba per kelas kayak sebagai anak iklan nih pasti Ya. kita lombanya ke periklanan banget lah, kita Ya. bikin TVC, terus ada lomba-lomba kayak 17-an juga, Ya. kayak balap karung. Terus aduh nggak tahu namanya tuh kelereng-kelereng yang dari sendok. Oh, kelereng Dari sendok. Kelereng dari kaca bukan dari sendok. Yang oper-operan kelereng, oper-operan kelereng. Iya. Iya. Kalau dari Kasari nih. Paling kalau perorangannya itu kayak lomba poster. Oh iya, betul. Iya, bikin-bikin lomba poster. Terus paling apa ya, kalau sama sih kayak 17 Agustus gitu, kalau misalnya kita ngadain nih nanti di kampus gitu. Ibarat katanya di sini kita juga ngerayain HUT Himperatif itu kayak pas kalian itu, ibarat katanya kalau kalian bingung kayak pas kalian di SMA atau SMK kayak kelas Klasmit. Ya, Klasmit. klasmit. Tadi mau ngomong classroom tuh cuma Iya. pikir ya kan. Tapi kita bukan lomba-lomba doang di Iya. HUT, ada juga potong tumpeng bareng Iya. sama Kaprodi dan dosen-dosen lainnya. Sebagai tanda selamatan dari bertambahnya ya Usia. umurnya Usia. prodi periklanan Iya, atau betul. Himperatif ini. Oke. Kita mau spoiler dikit kali ya soal lomba yang nanti ada di tahun kali ini gitu. Oh, boleh, Kayak boleh. clue-nya itu intinya kita ada berkelompok. Berkelompok. Kita menggunakan hero-hero. Udah itu aja cukup. Iya. Pokoknya tungguin aja. Iya, pokoknya ini buat anak muda masuk banget gitu. Banget. Masuk banget, benar-benar. Jadi siapin diri kalian, mental kalian dan segala macamnya, siapin aja udah. Siapin aja. Pokoknya seru dah gitu. Betul. Ketebak tuh pasti. Judulnya apa tadi? Tapi ini nih, ngomong soal perayaan HUT Himperatif nih, yang ikut nih cuma anak iklan aja atau luar iklan tuh boleh? Nah, Atau luar kampus boleh juga? karena ini kan apa ya, istimewanya banget ulang tahun periklanan. Jadi di sini yang bisa ikut itu anak-anak iklan doang. Dari luar prodi itu belum bisa ikut lomba-lomba di Oke. kegiatan ini. Berarti lebih ke internal. Betul. Kita nyatuin lagi pokoknya kebersamaannya. Kan Iya. di situ juga nanti ada dosen, ada kakak tingkat, ada yang semester baru juga nih. Jadi kayak kita jadi satu tuh merekatkan Iya. kebersamaan. Membuat momen lah kita di sini. Ya. Dan untuk keseruan-keseruan tadi kan udah kita dikasih tahu nih ya kan sama Kak Sari sama Bang Stephen. Nah, untuk yang laksanainnya nih untuk kali ini. Nah, ini bakal online atau offline atau bahkan ke hybrid. Anjay. Hybrid itu kayak ada offline ada online gitu ya kan. Nah, gimana bisa dikasih tahu, Kak? Karena keadaan yang tidak memungkinkan, tapi kita juga nggak mau ngilangin momen kebiasaan dari iklan nih. Kita tetap ngadain hybrid, ada yang online, ada yang offline Ya. gitu. Tapi walaupun offline, kita tetap matuhin prokes. Iya, pokoknya intinya tetap siapin aja partisipasi dari anak-anak periklanannya, harus ikut. Betul. Nah, terus Ki,
Nah, ya kan, betul harus siapin mental, kesiapan semuanya. Pokoknya anak Ilan harus wajib ikut, Iya, ya kan. betul. Bahasa ini HUT interaktif, ya kan. Nah, ada lagi nih hal-hal unik nih yang bisa kita dapetin ya kan pas lagi HUT interaktif. Selain dari banyaknya kegiatan iklan tuh apa aja sih hal-hal unik selain ini kan boleh. Di interaktif ini untuk HUT ini gitu. Apa sih yang bisa kita Hal-hal uniknya kayak kalau gue pribadi sih saat itu kayak kan gue kelas D. Nah, kelas D itu kalau sama kelas A itu jarang ketemu. Kayak tiba-tiba pas HUT interaktif itu kita disatuin kayak gue bisa ngobrol sama dia lebih deket lah, ini kayak bisa lebih deket sama orang-orang lain di bukan di kelas doang ranahnya, ke angkatan atas, ke angkatan bawah. Kayak gitu sih. Dari Kasari? Kita sih lebih kayak ada dosen-dosen nih, bukan yang ketemu pas matkul doang sama yang pas diajarin di semester itu. Jadi kayak ada dosen ini, pas kita kenalan tuh, nanti kita diajarin sama dia. Jadi udah kayak ngobrol langsung duluan gitu. Nggak yang kayak wah nanti gimana ya dosennya gitu. Berarti ya spesialnya juga di HUT kali ini atau di HUT sebelumnya kayak di acara ini tuh kayak pendekatan, momen segala macam gitu ya. Ngomong-ngomong pendekatan nih ke kakak-kakak berdua nih ya kan. Ada yang lagi dideketin atau emang ada punya nih? Mungkin bilang nih. Udah punya apa belum sih? Gitu loh. Udah punya dong. Oh, udah punya. Pede. Pede. Nah, kalau Kak Sari? Coba tebak aja sendiri. Oh, berarti belum diakuin kalau kayak gitu. Belum diakuin. Nah, soalnya kenapa kita bisa nanya kayak gini? Soalnya banyak teman-teman yang menanyakan gitu loh. Narasumbernya ini udah punya pacar belum sih? Punya pacar belum sih? Gitu lah. Berarti masih belum ya? Masih dulu. Coba tebak aja sendiri. Tebak. Tapi Ditebak aja ya. Nah, Bang Egi sendiri udah punya apa belum ini? Iya nih dari Bang Eki nih. ya. Jangan sampai Kalau pribadi gua kan emang alhamdulillahnya dari keluarga segala macam memang udah bilang ke gua kayak kamu harus taruh aja gitu loh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang gua masih kayak yaudah menjaga jarak sama Oke. Oke. Karena lagi proses Kita kasih bantal kali ya. Kalau Bang Rizky. Oke. Rizky. Gimana? Sebenarnya ada gitu. Ada. Tapi Cuman nggak diakuin. Cuma gue yang ngakuin gitu. Kebalik ya sama Kasari ya. Kali ini emang acaranya spesial banget gitu ya kan. Tapi udah untuk masalah hati biar kita aja yang jaga sendiri gitu ya. Pokoknya tetap hati-hati dan jaga hati. Oke, lanjut nih karena kayak yang di awal gue udah bilang, ini ketawa mulu kenapa sih? Kayaknya seneng banget ngomongin hati. apa hatinya mau kita kulik lagi? Ya, karena ini seru aja, seru. Di sini tuh Tadi seru banget bukannya loh. merah kayak bawang madu. Ini gerah. Oh, gerah, kirain gini. Oke. Seperti apa yang gue bilang di awal gitu ya kan, karena kita udah buka Q&A dan ada beberapa yang udah masuk gitu ya kan. Nah, pertanyaannya ini ada nih dari yang pakai akun fake nih. Waduh. Lahu. Hula-hulahu. Iya. Kenapa mau jadi staf ahli? Nah, karena kalian kebetulan berdua jadi staf ahli. Mungkin dari di sini kan ada staf ahli sama staf ahli 1 sama staf ahli 2. Mungkin dari satu dulu. Satu dulu dong, first. Kenapa pengen? mau? Iya. Kenapa ya? Karena ngerasa ini aja sih bisa mencoba lebih aktif lagi gitu. Terus juga kayak mencoba pengalaman baru yang dimana pas ketika jadi anggota tuh kayaknya pengen nyoba satu hal yang baru. Ya. Lanjut. Ada nggak ada yang lucu? Mau tahu kenapa nih? Boleh Lagi mikir. boleh. Apa? Berarti naik nggak? Mau pas jadi staf ahli nggak ada pikiran apa? Ada. Cuman harus di spesifik di sini atau enggak? boleh. Lagi dirangkai kata. Coba gimana? Boleh. Kalau gua untuk kenapa pengen jadi staf ahli itu karena Suara. bisa ya. Apa sih? bisa apa bisa? Kenapa? Karena kenapa pengen jadi staf ahli? Karena gue punya sebuah mimpi dan gue merasa untuk menggapai mimpi gue harus jadi staf ahli karena gue memegang sebuah statement karena gue harus mengejar mimpi gue, tapi ketika gue nggak bisa mengejar mimpi gue bukan berarti gue harus berhenti bermimpi, tapi gue harus mengubah caranya untuk menggapai mimpi gue. Dan itu gue merasa gue harus jadi staf ahli. Apa ya? Maksudnya apa yang bikin lu pengen jadi staf ahli? Itu Apa? untuk menggapai sebuah mimpi yang nggak bisa Ya dijelaskan. mimpinya apa sih? Apa? Coba. Nggak bisa dijelaskan. Oh, nggak bisa dijelasin. Oke, nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Oke, lanjut ya kan, karena ini ada staf ahli 1 dan staf ahli 2 pasti harus kerja sama ya kan. Tapi nih
Kalian pernah marahan gak sih? Ribut, berantem, pukul-pukulan dan segala macem. Marahan. Pernah gak sih? Jawab bareng kali ya. Boleh. Jawab bareng. Ayo 1, 2, 3. Enggak. Wah. Oke teman-teman, kalau di sini udah kondusif kita harus tidak Jadi, oke. Mungkin klarifikasi ya, klarifikasi. Oke, boleh. Nih, dari Steven tadi ngomong apa? Enggak. Dari tadi pernah. Gimana emang Steven kamu ngakuin? Jangan-jangan lagi berantem nih sekarang. Oke, ini gimana nih? Ada nggak kejelasan gitu kan? Steven bilang. Iya, Apa namanya? Nggak pernah, Sari bilang pernah. Nih coba dijelasin dulu sebenarnya kayak gimana sih? Oke, mungkin dari enggak dulu nih. Iya, karena gue merasa ketika ada perbedaan argumen ataupun gimana, nggak pernah anggap itu marahan, tapi lebih ke ngambekan. Ada yang dibohongin ngambek, Dia orang dibohongin ngambek lah, friend. ada yang ngambek balik. Siapa? Ada. Jadi nggak pernah marahan menurut gue. Kalau menurut Sari. Oh, kalau menurut gue itu kayak marahan yang nggak serius gitu loh, kayak marahan ya udah lah, kayak ketika misalkan ada yang janji tapi lupa sama janji, itu gue nyebutnya marahan sih. Kayak ya emang diem-dieman, tapi nggak yang pernah marah-marahan kayak adu argumen sampai nada tinggi, main tangan gitu, nggak pernah. Main tangan KDRT tuh ya. KDRT jatuhnya. Berarti KDO. apa tuh? Kekerasan dalam organisasi. Sebutan KDO. Berarti intinya itu kalau Steven ya mikirnya ya sebenarnya argumen itu ya biasa aja di Biasa aja organisasi. perbedaan argumen. Cuman emang Sarinya aja lebih perasa. Lebih perasa. Iya. maklum cewek mungkin ya. Ya, oke lanjut nih Ki, apa nih? Nah, ya, ini kan ada staf ahli 1 dan staf ahli Iya, 2. tuh. Nah, bedanya staf ahli 1 sama staf ahli 2 tuh apa itu juga? Oke. Bedanya nih. Kalau di dalam Hima Iklan itu ada dua bagian, staf ahli 1 dan staf ahli 2. Maksudnya kalau staf ahli 1 ini lebih ke internal, yang dimana kayak urusan kampus gitu, sama di dalam himanya kayak lebih fokusnya itu staf ahli 1 nih gitu. Nah, Kalau staf ahli 2 itu lebih ke bagian eksternal, itu dari luar kampus sama dari luar hima, contohnya ke Ormawa di Polimedia. Oh, tapi gitu. kita tetap sama-sama megang backup satu sama lain. Berarti bedanya di himpunan periklan ini kayak untuk wakilnya itu ada 2 ya kan? Betul, Jadi lebih struktur juga, kayak lebih asiknya kayak ya udah internal udah yang ngurus, eksternal udah yang ngurus gitu ya kan? Oke nih, terus pasti nih ya kan selama ngejalanin kegiatan, kenapa sih tertawa? Ya nih tadi sampai mana? Oh ya, selama ngalamin kegiatan organisasi ini kan nggak mungkin dong nggak ngerasain apa-apa ya kan? Pasti ada suka dukanya juga ya kan? Nah pasti ada ya suka duka. Nah, dan pernah nyesel nggak nih? Kayak ngambil keputusan, oke gue jadi staf ahli gue nyalonin diri. Hari boleh. Suka dukanya itu banyak banget sih, apalagi udah hampir berakhir gitu ya masa baktinya gitu. Kalau dibilang suka atau duka pasti ada, tapi lebih banyak suka yang menurut gue, karena ketika kita lagi ngerasa duka itu suka throwback aja masa-masa awal gimana kita ngejalanin sama-sama, jadi kayak lebih banyak sukanya. Terus kalau dibilang nyesel, enggak dong pasti, karena kan dari hati tuh kayak pas ketika dilakuin ya udah ngalir gitu aja. Oh, lebih banyak sukanya ya. Iya. Nah, sukanya itu lebih banyak ke siapa nih kalau begitu? Suka dalam organisasinya Oh, dong, dalam organisasinya organisasi. Oke, sama apa-apa. kegiatan-kegiatannya. Siapa tahu Bisa ya? Siapa tahu. Dari Kak Steven kira-kira suka siapa? Tahu mulu nih. Suka siapa? Suka siapa? Itu pertanyaannya aja. Suka dan duka pasti ada lah, tapi balik lagi kan yang penting kalau gue pribadi gue menjalani dari hati, jadi nggak pernah menyesal gitu untuk menjadi dan memilih untuk menjadi staf ahli, karena kalau gue udah menyesal kedepannya berarti itu nggak akan dari hati, dan apa yang gue kerjakan itu nggak akan apa, bisa dibilang nggak akan bagus lah hasilnya. Oke. Lanjut Niki. Ini nggak apa-apa ya kita nanya, soalnya kita bakal bacain pertanyaan itu sekitar ya 2.300 lagi. Banyak ya, banyak. Lanjut aja nih. Soalnya- Masih berjam-jam berarti. Soalnya pada nanyanya satu pertanyaan satu huruf. Waduh. Jadi disusun dulu ya kan. Oke, lanjut Niki. Namanya juga organisasi, pasti kan banyak kegiatan. Benar banget. Nah, gimana nih cara manage waktunya dan manfaatin waktu luang nih. Dan apalagi kan kita ngampus ini ya
utamanya pasti ke akademik, pendidikan. Benar. Dan untuk masalah organisasi itu ya nilai plusnya. Nah, gimana nih cara ngebagi waktunya biar Oke, bisa Mas berdua Evan. gitu loh. Silakan. Kalau cara manage waktunya ya kan matkul itu kan biasanya dari pagi sampai siang. Nah, sebelum ke kampus biasanya gue kerjain dulu nih tugasnya atau enggak ketika emang bener-bener diperluin ke kampus dari pagi, ya mau nggak mau gue mengorbankan waktu tidur. Gue harus begadang untuk mengerjakan sesuatu. Yang penting apa ya? Tetap jaga kesehatan juga sih. Kalau ketika waktu tidur gue kurang, gue kurangin waktu gue ke kampus dulu untuk mengganti waktu tidur. Kayak gitu sih, yang penting manfaatin waktu lu. Kayak gue ngerasa malam gue panjang nih, ya udah gue kerjain tugas-tugas atau apa yang perlu dikerjain di organisasi, jadi besoknya gue lebih tenang aja gitu. Ya, nah kalau di Kasari gimana nih? Oke, kalau dari gue sendiri, gue itu selalu menggunakan namanya to-do list gitu di tiap harinya. Atau ketika ada kegiatan, mau ada kegiatan gitu yang berlangsung, kayak gue susun dulu gitu, harus ngapain, harus gimana. Dan misalkan itu udah di dalam waktu seminggu itu full, kayak ya gue susun aja. Kayak kapan nih waktu luangnya gue, jadi di waktu luang itu dimanfaatin. Kayak misalnya ada rapat nih di hari besok, nah ini tuh masih ada waktu gitu malamnya, jadi ngobrol dulu sebelumnya, kayak nyusun dulu apa yang mau disampaikan di rapat itu. Sama kalau soal tugas itu kan emang udah harus diprioritasin kan, nggak kayak ditinggalin. Intinya ngerti sih mana yang genting sama yang penting aja dulu gitu. Nah, benar banget tuh. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau emang mau melakukan kegiatan yang lebih dari satu, ya dilakukan dengan yang benar gitu ya. Oke. Terus, ini ada pertanyaan lagi nih berikutnya nih. Karena bintang tamu kita ini yang selalu terlihat ceria, bahagia gitu ya kan. Padahal kita tahu yang tadi dia bilang manage waktunya aja udah kelihatan dia to-do list lah, to-do list ya kan. To-do list apa? To-do list itu nyusun urutan ada hal yang harus dilakukan gitu, biar gak ada yang kelewat. Susah orang kampung. Bisa berarti. Nah, ini karena bintang tamu kita duanya lihat ceria banget ya kan, bahagia banget dan keren-keren. Ini ada yang bertanya nih ya kan. Gimana sih tips biar kelihatan bahagia padahal lagi semrawut? Semrawut nggak tuh? Mungkin pusing kali semua. Betul. Kak Steven? Kan udah ketawa udah bahagia gitu. Enggak, senang aja. Apa ya, dibilang pusing sih pasti ya kan, karena banyak kesibukan dan banyak jam-jam yang bentrok pastinya. Bentrok. Ya udah, senyum aja di depan semuanya, karena ada satu yang gue pegang kata-kata kayak Apa tuh? siapa tahu ketika gue tersenyum, teman-teman gue ikut tersenyum, dan ketika gue bahagia mereka ikut bahagia. Tular ya, berarti Iya, tularin benar. vibes positifnya. Sedihnya nanti ya disimpan buat di kamar sendirian, overthinking. Emang anak muda itu sering banget overthinking. Iya, insecure. Wajar untuk memahami diri sendiri. Introspeksi juga. Betul. Anak muda sering overthinking, cuman nggak sering over-overan gitu. Nggak kurang enak. Oke. Lanjut aja kita over anjay. Kalau gue sendiri sih kayak ya udah, kalau emang lagi pusing kan itu hal wajar ya. Nah tapi kalau menurut gue ketika gimana cara terlihat bahagia itu tuh kayak ngalir aja dari diri sendiri, dengan cara gue ngumpul sama temen-temen tuh udah nyiptain kebahagiaan buat diri gue sendiri gitu. Kadang kayak datang ke kampus tuh ya itu tujuannya buat ngilangin pusing semrawut itu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal semrawut atau hal pusing yang lagi dirasain, itu kayak dipikirin dulu sih masalahnya apa, harus diselesainnya sama siapa gitu. Bukan berarti bisa dibawa-bawa kemana-mana aja tuh. Ya betul banget. Profesionalitas sih. Itu dia. Emang anak-anak zaman sekarang tuh kayak sukanya tuh ya disimpan sendiri, pengen terlihat bahagia. Tapi sebenarnya jangan gitu. Harus saling terbuka ya kan, ya kan sih, harusnya gitu. Siapa tahu dari terbuka bisa nyaman. Maksudnya ya udah nyaman ngobrol gitu. Nggak ngerasa sendiri gitu dong. Oke, next nih. Dari ini kan udah ngejalanin kuliah nih, mana awal-awal yang offline, terus tiba-tiba ada pandemi terus sekarang online ya kan, pasti ada pengalaman-pengalaman nih. Coba nih ceritain coba pengalaman yang gak terlupakan nih selama kuliah. apa lupa semua tentang Lupa Habis ya. Kalau pas lama offline sih, pas lama offline itu yang paling diingat kalau telat sih, ada salah satu dosen yang ngehukum pakai
pakai helm dalam kelas. Karena kayak posisinya gue nggak bawa motor ke kampus, tapi telat gitu. Helm orang dipinjam dulu dari basement gitu. Taruh ini ngomong-ngomong helm ya. Nih helmnya warna Udah dibalikin. Itu udah dari semester apa? Bahaya tuh helm orang dipakai. Karena terburu-buru. Terus ada lagi pengalaman uniknya yang bisa dilupain lagi? Apa coba Yang nggak bisa dilupain. Iya. Tapi sebenarnya banyak kayak misalkan kalau lagi offline terus kerja kelompok kan. Iya. Ya ngerjain bareng aja langsung di situ, nggak kayak sekarang masa online kayak harus janjian dulu nih mau meet jam berapa gitu. Itu kan untuk hal yang bisa dilupain, mungkin orang yang nggak bisa dilupain. Banyak. Setiap orang tuh punya kesan dan pesan masing-masing. Betul. Punya ya ceritanya masing-masing di setiap orang berbeda. Kalau Steve gimana nih? Pengalaman yang nggak terlupakan ya. Lebih ke ini sih, kalau untuk sekarang bercanda sama teman, karena nggak seru banget kan kalau masa-masa sekarang bercanda lewat Zoom, lewat Jim itu nggak dapet feelnya ngecengin teman, ngata-ngatain teman ya kan. Konteksnya bercanda. Ya kan. Terus ada juga gue tipe orang yang suka banget yang namanya presentasi ya kan. Kangen banget lah yang namanya presentasi offline ya kan. Pengen gitu langsung kayak berebutan gitu. Apalagi senang banget kan. Apalagi kalau kita banyak tanya kan otomatis teman kita di depan lama tuh. Nah itu yang gue incer, mereka tuh lama di depan. Kayak gitu. Ajang balas dendam juga. Ajang balas dendam tentunya. Oke. Sama ada nih satu lagi. Kita juga sama tuh ngerasain pas ketika lagi abis kuliah, terus kita main tuh nunggu dulu. Kita ternyata jebak hujan. Ada angin badai. Oh iya gitu. Betul. Yang Kita lari-larian kehujanan. Itu mungkin momen di kampus ya. Oh iya, sama satu lagi gue pernah diusir dosen dari kelas. Kenapa tuh? Ada ceritanya, jika boleh diceritain. Oh nggak boleh. Itu nggak bisa dilupain tuh. Berbekas banget. Aduh, bekas tuh, sampai sekarang bekas ya? Masih. Jadi ntar coba dihilangin ya bekasnya ya. Nah, terus sayang banget nih, kita padahal bisa banget seru-seruan selama 6 jam depan gitu ya kan. Cuman sayang banget, kita nggak bisa lama-lama di sini gitu. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut di depan dan ada pertanyaan ya seperti biasa ya sebagai penutup acara ya kan. Mungkin bisa nih dikasih pesan dan pesan atau jangannya buat adik-adik atau teman-teman periklanan yang lagi ngejalanin masa kuliah, pengen ikut organisasi atau ya ekstrakurikuler atau UKM ya kan. SMK. Ya mungkin kalau dia gue bilang UKM belum tentu ngerti ya kan. bener, Jadi bener. gitu lah. Mungkin bisa dikasih pesan dan kesannya dan Kasari undangannya. dulu. Oke, boleh. Kalau dari gue sih simpel aja. Apa yang lagi dijalanin sekarang, selesaiin sesuai dengan yang harus diselesain. Dan apa yang lagi dilakuin sekarang, kerjain dengan hati. Karena apapun yang dikerjain hati itu bakalan nyata rasanya gitu ketika di depan nanti. Oke, itu dari Kak Sari. Kalau dari Kak Steve Banyak nih kayak banyak Boleh, nih. Boleh. Ini harus jadi momen keren nih. Asik. bentar, kita ubah temanya dulu. Oke. Buat temen-temen nih, jangan gitu dong. Nggak usah. Santai aja. Oke. Oke, musiknya nanti tolong siapin ya teman-teman. Tetap berusaha, jangan sampai menyerah karena memang kadang berusaha itu melelahkan. Tapi kelak kita akan memetik buah yang ranum dengan manis yang menerbitkan senyum. Terus berusahalah walau kadang berusaha berakhir hampa, tapi percayalah Apa tuh? perjuanganmu tidak akan berakhir nestapa. Terakhir. Apa nih? Terus buat teman-teman juga, semoga kalian mendapat apa yang diinginkan dalam bentuk yang dibutuhkan di waktu yang paling menyenangkan. Oke. Gila, keren banget. Tapi sayang banget ya, kita pengen terus-terusan banget tapi cuma sampai sini doang gitu ya kan waktu kita ya kan. Gimana nih Ki? Aduh, mohon maaf banget ya. Pokoknya intinya buat teman-teman jangan lupa sebentar lagi juga bakal ada HUT interaktif gitu ya. Dan nanti teman-teman siapin diri, siapin mental, karya-karya kalian yang bagus-bagus disiapin aja, dikonsepin dari sekarang apa yang pengen dibuat dan lain-lain ya. Dan intinya nih ya kan jangan pernah patah semangat, selalu tertawa, selalu tersenyum. Tersenyum. Gitu lah, tetap semangat terus. Mungkin
Mungkin dari Kak Iki nih ada yang mau ditambahin? Mungkin ya benar banget karena bentar lagi kita bakal rutin praktik. Ya, betul. Kan harus disiapin semuanya dan segala macam, dan ketika untuk menjalani hidup harus dari hati. Iya, betul banget. Apapun yang kalian pengen lakuin harus dari hati, ikhlas dan bersabar. Dan jangan lupa ketawa dan see you next time. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya yang keren. Terima kasih buat Kak Sari dan Kak Steve gitu ya. Buat teman-teman yang bekerja, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Himbarakti. Be the